Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Laili. Saya dari kelas 3E Administrasi Publik FISIP Untirta. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi publik yang diampu oleh Ibu Sirvi Rahayu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem akuntansi pertanggungjawaban di pemerintahan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi pemerintah yang dirancang secara sistematis untuk melaporkan dan mengumpulkan biaya dan pendapatan berdasarkan pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Selanjutnya, konsep dasar dari pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang berhak melaksanakan tindakan-tindakan untuk melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan tertentu organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Atau konsep dasar dari pusat pertanggungjawaban itu bisa dikatakan dengan wujud dari model pengambilan keputusan secara desentralisasi. Nah, desentralisasi sendiri itu bisa dikatakan dengan pemberian wewenang kepada jajaran manajemen di bawahnya untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang artinya pengambilan keputusan secara desentralisasi itu melibatkan pihak manajemen di bawahnya. Tidak hanya manajemen tingkatan atas saja yang bisa mengambil keputusan, namun manajemen tingkat bawah juga bisa ikut serta dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, pertanggungjawaban akuntansi itu digunakan untuk memastikan transparansi dan kebutuhan terhadap aturan yang berlaku. Nah, contoh bentuk akuntabilitas dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah itu misalnya contoh penggunaan APBD untuk pembelian sarana dan prasarana untuk pembangunan pagar gedung DPRD di Provinsi Banten, yang dimana hal ini itu menimbulkan pro dan kontra terhadap penganggarannya. Nah, pada saat itu dikesan sangat menghambur-hamburkan uang karena dilihat dari bentuk dan tampaknya bahwa kondisi pagar pada saat itu masih sangat bagus dan masih sangat layak untuk digunakan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra terkait penganggarannya. Pada saat itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten mengubah modal dengan menggunakan APBD 2023 dengan biaya sekitar rupiah 2 miliar dari APBD 2023. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban di sektor publik itu terbagi atas 4. Yang pertama itu pusat biaya, yang kedua itu pusat pendapatan, yang ketiga itu pusat laba, dan yang keempat itu pusat investasi. Yang pertama itu pusat biaya. Pusat biaya itu di mana prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan, bukan dari nilai output yang dihasilkan. Dan biasanya itu jumlah pendapatannya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah belanjanya. Organisasi pengguna dana, misalnya contohnya itu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas lainnya. Yang kedua itu pusat pendapatan, di mana prestasi manajer itu dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Di sini manajer hanya bertanggung jawab terhadap penjualan unit organisasinya. Tujuan utamanya itu untuk memungut dan menghasilkan pendapatan. Misalnya Menteri Keuangan, Dirjen Pajak. Yang ketiga itu ada pusat laba, di mana pusat laba itu pusat pertanggungjawaban yang membandingkan antara input dengan output dengan dalam satuan moneter. Nah, di sini itu kinerja manajer itu dinilai atas laba yang telah dihasilkan saja. Nah, unit organisasi pada pusat laba itu unit organisasi yang dimiliki pemerintah atau sebagian sahamnya dimiliki pemerintah. Misalnya BUMN, BUMD. Yang terakhir itu ada pusat investasi, di mana pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan. Mungkin hanya itu saja paparan materi yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.